Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Diaminullah, mahasiswa IAI Syarifuddin, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, kelas 3E reguler pagi, akan menjelaskan PT dengan tema pendidikan, model, strategi, dan metode dan teknik pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Iwanul Mutakin MBDI, mata kuliah model dan strategi belajar. Oke, langsung saja menggali potensi belajar melalui pemilihan pendekatan, model, strategi, dan teknik yang tepat. Pemilihan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik yang tepat dapat membantu guru menggali potensi belajar siswa secara maksimal tanpa pemilihan yang tepat. Proses pembelajaran akan terasa menonton. Dan tekanan belajar tidak teratasi. Oke, selanjutnya perbedaan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok, mengarang, memecahkan masalah, dan saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran konstruktivis, yaitu siswa membentuk pengetahuan dengan menghubungkan pengalaman dan pengetahuan lama dengan yang baru. Pembelajaran Yang selanjutnya, pembelajaran tradisional, yaitu guru sebagai otoritas dalam pembelajaran dan siswa mendengarkan dan menerima informasi dalam bentuk ceramah. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh-contoh model pembelajaran. Pertama, pembelajaran berbasis masalah, yaitu siswa belajar dengan mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam konteks nyata. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa memecahkan masalah atau membuat produk yang memerlukan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Itu. Yang ketiga, pembelajaran berbasis keterampilan, yaitu siswa belajar dengan memfokuskan pada pengembangan pada keterampilan tertentu gitu. Yang keempat itu pembelajaran berbasis inquiry, yaitu siswa belajar dengan mengkolaborasi dan meneliti secara mandiri gitu. Baik, selanjutnya strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, pengkaitan materi dengan dunia nyata, yaitu siswa dapat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka, diantaranya melalui kunjungan lapangan dan kuliah tamu gitu. Yang kedua, pembiasaan berpikir kritis. Maksudnya gimana? Siswa didorong untuk berpikir kritis dengan memberikan rangsangan dan soal-soal yang mengharuskan siswa untuk berpikir logis. Begitu. Untuk yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Maksudnya gimana? Siswa belajar dengan tempo individual, masing-masing sesuai dengan kecepatan mereka dalam menyerap apa maksudnya? Dalam menyerap materi pembelajaran gitu. Oke, selanjutnya contoh-contoh metode pembelajaran. Yaitu ada 3. Yang pertama, metode eksperimen. Bagaimana itu? Siswa melakukan eksperimen dan pengamatan untuk membuktikan teori-teori tertentu gitu. Nah, yang kedua, metode diskusi. Siswa berinteraksi dengan guru atau teman sekelas untuk membahas masalah yang dipermasalahkan itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, metode kuis atau tes. Nah, disebut itu siswa menyelesaikan kuis atau tes untuk memeriksa keefektifan dari metode gitu. Oke, kita masuki teknik-teknik pembelajaran yang berhasil gitu. Teknik yang pertama yaitu teknik brainstorming.
Bagaimana itu? Siswa menulis ide-ide yang mereka punya pada sebuah tema atau sebuah masalah gitu. Yang kedua, metode ceramah. Yaitu guru memberikan penjelasan secara terperinci tentang materi tanpa interupsi dari siswa tersebut. Gitu. Yang ketiga, penugasan. Guru memberikan penugasan sesuai dengan materi yang telah dipelajari di kelas. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita memasuki peran guru dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Itu ada dua. Yang pertama, pembelajaran adaptif, yaitu guru memahami situasi siswa individual dan menyelaraskan materi dengan kebutuhan dan gaya belajar anak masing-masing siswa. Yang tiga, perancangan pembelajaran. Guru merancang dan mengajar yang didistribusikan dengan baik, meningkatkan pemahaman siswa dan memenuhi tujuan pembelajaran. Jadi kita memasuki penerapan atau cara menerapkan teknik berbasis teknologi dalam pembelajaran itu. Penerapan yang pertama yaitu metode blended learning gitu. Maksudnya gimana? Pembelajaran yang gabungan secara online atau tatap muka atau yang dimaksud offline gitu. Penerapan yang kedua yaitu game based learning dengan cara pembelajaran melalui teknologi game yang melibatkan siswa untuk memecahkan berbagai masalah terkait pembelajaran tersebut. Kita yang ketiga menerapkan simulasi dan virtual reality. Maksudnya gimana? Pembelajaran dengan membuat sesuatu yaitu simulasi atau virtual reality dari suatu objek yang tidak mungkin mempelajarinya secara langsung. Begitu. Mungkin cukup itu dulu tugas dari Bapak Ikhwanul Mutakin tentang matkul strategi pembelajaran, model strategi dan pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.